Pernah nggak kamu berpikir, kenapa ada orang tua yang begitu keras, tegas, disiplin, bahkan terlihat dingin? Dan di sisi lain, ada orang tua yang begitu lembut, penuh pengertian, selalu mencoba memahami perasaan anaknya. Dua dunia yang berbeda, dua cara mencintai yang terlihat bertolak belakang. Tapi pertanyaannya adalah, mana yang sebenarnya lebih baik untuk anak? Sejak dulu, banyak orang percaya bahwa anak yang kuat lahir dari didikan yang keras. Kalau nggak didisiplinkan, nanti jadi manja. Kalau nggak ditekan, nggak akan berhasil. Dan memang, beberapa anak dari pola asuh keras tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Mereka disiplin, mereka tahan banting. Tapi, ada sesuatu yang sering tidak terlihat. Di balik ketegasan itu, seringkali tersembunyi rasa takut. Takut salah, takut gagal, takut tidak cukup baik. Karena sejak kecil, mereka belajar bahwa cinta harus diperjuangkan lewat pencapaian. Di sisi lain, ada orang tua yang memilih jalan berbeda. Mereka tidak berteriak, mereka tidak memaksa, mereka mendengarkan. Ketika anak menangis, mereka tidak bilang, "Udah, jangan cengeng." Mereka justru bertanya, "Kamu lagi ngerasa apa?" Anak-anak dari pola ini sering tumbuh dengan rasa aman. Mereka lebih mudah mengekspresikan emosi, lebih percaya diri. Tapi, ini juga punya sisi lain. Tanpa batas yang jelas, kelembutan bisa berubah menjadi permisif. Anak bisa tumbuh tanpa arah, tanpa disiplin, tanpa kemampuan menghadapi tekanan. Jadi, apakah harus memilih salah satu? Keras atau lembut? Dalam psikologi, sebenarnya ada satu pola asuh yang dianggap paling sehat. Bukan yang paling keras dan bukan yang paling lembut, tapi kombinasi keduanya. Pola ini sering disebut sebagai authoritative parenting, di mana orang tua tetap punya batas yang jelas, tapi juga punya empati yang dalam. Mereka bisa berkata tidak tanpa membuat anak merasa tidak dicintai. Mereka bisa menegur tanpa merendahkan. Mereka mengajarkan disiplin tanpa menciptakan ketakutan. Bayangkan seorang anak yang melakukan kesalahan. Orang tua yang terlalu keras mungkin akan berkata, "Kamu selalu bikin masalah." Sementara orang tua yang terlalu lembut mungkin berkata, "Ya udah, nggak apa-apa, lain kali ya." Tapi orang tua yang seimbang akan berkata, "Apa yang kamu lakukan itu salah, tapi kamu tetap anak yang berharga. Yuk, kita perbaiki bareng." Perbedaan kecil dalam kalimat, tapi dampaknya bisa seumur hidup. Karena pada akhirnya, anak tidak hanya belajar dari apa yang kita ajarkan. Mereka belajar dari bagaimana kita memperlakukan mereka. Dari nada suara kita, dari cara kita marah, dari cara kita mencintai. Anak yang dibesarkan dengan ketakutan akan belajar untuk patuh. Tapi belum tentu belajar untuk memahami. Anak yang dibesarkan tanpa batas akan belajar untuk bebas. Tapi belum tentu belajar untuk bertanggung jawab. Dan di antara dua ekstrim itu, ada satu hal yang sebenarnya paling dibutuhkan anak. Bukan kesempurnaan, bukan orang tua yang selalu benar, tapi rasa aman. Rasa bahwa mereka boleh salah tanpa kehilangan cinta. Karena dunia di luar sana sudah cukup keras. Kalau rumah juga terasa seperti medan perang, kemana lagi anak akan pulang? Mungkin menjadi orang tua bukan soal memilih antara keras atau lembut, tapi soal tahu kapan harus tegas dan kapan harus memeluk. Kapan harus berkata tidak dan kapan harus mendengarkan. Dan mungkin cara kita membesarkan anak hari ini akan menjadi suara di dalam kepala mereka
selama sisa hidupnya. Jadi, sebelum kita berkata sesuatu, sebelum kita bereaksi, mungkin ada satu pertanyaan sederhana yang bisa kita tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini akan membangun atau justru melukai? Karena pada akhirnya, anak tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh orang tua yang cukup hadir, cukup peduli, dan cukup berani untuk belajar. Dan mungkin itulah keseimbangan yang sebenarnya.